Berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini tanggal 15 Desember 2020. Adapun tema sate kita hari ini yaitu untuk mendapat yang baik, berikan yang terbaik. Teman-teman yang terkasih, kita masuk dalam pelajaran mengenai kitab Imamat. Nah, pada bagian kitab Keluaran, kita telah membaca kisah mengenai kemah suci, dan kali ini kita akan melihat bagaimana Allah mengatur segala sesuatu mengenai persembahan. Dalam bahasa Ibrani, teman-teman, persembahan adalah korban. Persembahan ini dapat dibakar dalam pembakaran roti, panggangan roti, atau disebut mahabat ya teman-teman ya, atau di dalam wajan disebut marhes head. Nah, korban sajian merupakan sebuah persembahan kepada Allah sebagai suatu tindakan penyembahan yang melambangkan penyerahan hasil pekerjaan seseorang kepada Allah. Ingat ya guys ya, jika selama ini kita berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, kita perlu mengubah pemikiran itu. Bacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa hasil terbaik hanya kita dapatkan jika kita mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk manusia. Mari kita baca mengenai korban sajian dalam Imamat 2 ayat 1 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau mempersembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan.
Teman-teman yang terkasih, sesungguhnya tata cara upacara kurban sudah ada sejak lama, sebelum zaman pembuangan Israel. Tapi tata upacaranya disusun kembali setelah masa pembuangan di bawah kewibawaan Musa dan dihubungkan dengan masa tinggal Israel di padang gurun. Pengaturannya dibuat sedemikian rupa, teman-teman. Ragi atau madu dilarang di mezbah karena dipakai untuk membantu peragian, karena akan membawa perubahan atau pembusukan, dan itu dianggap melambangkan kejahatan. Dengan cara itu, teman-teman, Tuhan hendak menguji dan mengembalikan hati murni melalui persembahan. Allah menghendaki roh yang baik menguduskan persembahan kudus, bukan persembahan yang pura-pura yang digelembungkan ragi dan dipermanis madu. Selain itu, teman-teman, barang Maha Kudus dalam bagian Maha Kudus itu menguduskan, artinya menjadikannya milik Allah sehingga tidak lagi boleh dipakai oleh manusia. Yang tersisa dari upacara itu merupakan milik imam untuk makanannya. Nah, kurban sajian, teman-teman, biasanya bersama dengan persembahan hasil bumi pertama, yaitu korban bakaran dengan jalan membakar segenggam tepung yang disirami dengan minyak, biasanya minyak zaitun ya, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kita lihat di Imamat 1 ayat 9 tadi ya, teman-teman ya. Nah, dalam korban ini tersirat bahwa semua karya manusia harus dilakukan bagi Tuhan dan bahwa makanan sehari-hari harus diterima dengan ucapan syukur kepadanya. Dalam perjanjian baru, teman-teman, kurban itu dimaknai dengan kurban Kristus yang ditafsirkan sebagai pelambang kurban sejati itu. Sesungguhnya, teman-teman, persembahan yang bernilai bagi Allah ialah hamba-hamba Tuhan, yaitu korban hidup, menyerahkan seluruh hidup atau hati untuk dipakai Roh Suci. Oke guys, kita bisa melihat ya bahwa yang terbaik diberikan bangsa Israel kepada Allah. Sudahkah kita juga melakukan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan manusia? Jika kita senang mendapatkan yang terbaik, maka kita juga harus melakukan yang terbaik untuk orang lain. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, gak ngerasa kita udah memasuki bulan Desember. Dalam rangka menyambut kelahirannya Juru Selamat, ayo kita sama-sama mengikuti Advent 12 Days Before Christmas. Ngapain sih itu? Jadi sesuai dengan namanya 12 Days Before Christmas, selama 12 hari sampai dengan Natal Yud tanggal 19 Desember nanti, kita akan ada renungan malam bersama di kelompok KTB kita masing-masing. Gak cuma renungan doang, kita juga akan belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. So guys, tetap setia untuk renungan setiap malamnya dan saat teduh setiap paginya. Thank you all, God bless you. Oke guys, selamat datang di podcast Youth GKI Kanan yang ke-26. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mudian. Apa sih mudian itu kok? Apakah mudian itu sama dengan bipolar kok? Tadi kok kan ada ngomong cara menangani mood gitu kan? Iya. Nah, mau nanya dong, kira-kira gimana sih cara kita mengatur mood kita ya kok? Kita harus sadar di dalam kondisi apa aja mood kita ini terganggu. Contohnya, mood Koko akan kacau ketika Koko lapar. Tapi kalau misalkan cara kita untuk menghadapi orang yang mudian itu gimana ya kok? Kitalah yang harusnya menguasai mood kita begitu. Nah, wajar dialami oleh anak-anak muda ya. Tapi Koko kira anak muda Kristen juga harus menampakkan perbedaannya di dalam hal ini.